sesuatu untuk yang macam-macam. Allah tidak pernah kasih ujian. Yang ada adalah kamu itu yang melanggar. Maka Allah kurangi apa? Fasilitas. Kamu yang melanggar, baik melanggar perintah Allah atau melanggar daripada larangan Allah. Karena kamu melanggar, maka Allah berikan apa? Hukuman. Apa itu hukumannya? Dikurangi fasilitasnya. Apa itu tadi? Sakit. Apa itu tadi? Pekerjaan belum tentu. Apa itu tadi? Ada masalah-masalah di pekerjaan. Apa itu tadi? Ada problematika di dalam rumah tangga. Apa itu lagi? Ada anak-anak yang tidak taat kepada kita. Macam-macam. Itu sebab siapa? Diri kita. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah ciptakan manusia, jadi manusia dan dikompleti semuanya. Begitu ada pelanggaran, fasilitas berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya untuk tidak kita mengurangi daripada fasilitas itu? Yang pertama, tentunya kita istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua, kita selalu introspeksi diri sehingga kita tahu kekurangan kita yang mana. Oh, kekurangan saya ini, oh kekurangan saya. Oh iya, kan yang tidak boleh itu keluar kota naik sepeda motor. Nah, saya sudah pergi keluar kota. Sekali saya dimaafkan. Saya minta maaf dengan sebenarnya. Saya dimaafkan. Ya sudah, berarti besok lagi saya tidak akan keluar kota naik sepeda motor. Itu namanya taubatan nasuha. Nah, kita itu sebagai manusia harus begitu kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ini tadi selalu introspeksi diri. Ya. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui ya, daripada nikmat-nikmat Allah itu adalah diantaranya kita diberikan nikmat oleh Allah selain daripada tadi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, juga nikmat tadi yang diberikan sama Allah fasilitas yang luar biasa. Ini tadi segala macam gratis. Begitu juga Allah kasih nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang istimewa. Apa itu tadi? Nikmat Islam. Allah Ta'ala jadikan kita beragama Islam. Lalu kalau sudah Islam apa? Nah, disitulah harus kita mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun sebenarnya ini tadi urutannya sama semua. Ya. Satu daripada apa? Lingkup sebenarnya. Ya nikmat afiat, ya nikmat sehat, ya nikmat kita diberikan segala macam. Ya sama, nikmat Islam itu juga sama. Ya jangan menjaga Islam bagaimana? Jauhi larangan Allah, jalankan segala perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa paksaan. Ya. Di dalam hal-hal perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada paksaan, perintah. Maka karena itu kita ini masih punya dikasih sama Allah dispensasi yang sangat tinggi sekali. Ya. Allah memerintahkan segala macam, ya pasti ada di embel-embeli kalimat ini statoktum kalau kalian mampu, ya. Kalau kalian mampu, ya. Atau kalimatnya semampu kalian. Nah, itu tadi. Tapi kalau sudah yang Allah Ta'ala cegah, ini ada yang dilarang nih. Allah Ta'ala larang. Jangan mencuri, jangan minum minuman keras, jangan berzina, jangan berjudi, ya, jangan ngomongi orang. Ya, ini penyakit yang menjadi sudah terbiasa. Ya, begitu juga apa lagi? Jangan membuka aurat, jangan tinggalkan sholat. Larangan-larangan, segala macam larangan itu pasti Allah Ta'ala kasih tekanan. Tidak ada Allah Ta'ala kasih dispensasi. Kenapa sih? Karena segala yang dilarang kalau kita jalankan itu mudaratnya lebih besar ketimbang daripada segala yang diperintah kalau kita tidak jalankan. Karena itu inilah hikmah bahwasanya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah itu diantaranya nikmat Islam kita diperintahkan oleh Allah apa? Itu tadi saat mensyukuri nikmat Islam adalah dengan menjauhi larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Ya. Nah, semua itu kita jalankan dengan ikhlas. Lalu selanjutnya di antara nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita terlahir menjadi umat yang mulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang marhumah, ya. Umat yang disayang oleh Allah Ta'ala. Mana buktinya kalau kita disayang? Nah ini contoh buktinya. Umat-umat Nabi terdahulu, Pak. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi-Nabi. Beliau-beliau itu punya umat pengikut. Umatnya itu tadi peraturannya ketat sekali. Ketatnya bagaimana? Kalau kita melakukan kesalahan langsung tertulis di whiteboard. Kalau kita sekarang ini di whiteboard itu tertulis. Di mana ditulisnya? Di papan, bukan. Di mana tulisnya? Di depan rumah, bukan.
Ditulisnya adalah di jidat seseorang tersebut, tertulis. Ya. Ada tulisan apa namanya itu, running tag namanya. Nah, itu running tag tapi ada di jidatnya orang itu tadi. Orangnya pakai kopiah ditutupi begini, ya, running tagnya muncul di depan sini. Orangnya tutupi pakai sorban ini, running tagnya di depannya sini. Tidak bisa tak tertulis. Saya tidak terusnya. Tulisannya apa? Ini orang tadi malam habis pasang nomor. Ini orang tadi malam habis mabuk. Ini orang tadi malam mencuri. Ini orang kemarin sore berbuat perbuatan zalim. Saja di sini. Ini nabi-nabi terdahulu. Lalu kalau sudah berbuat salah ya salah. Tidak ada nunggu 6 jam, tidak ada. Umat Nabi Muhammad kalau berbuat salah, kata malaikat yang menulis amalan soleh itu yang sebelah kanan, jangan tulis dulu, tunggu dulu setelah 6 jam. Kalau setelah 6 jam dia tobat, maka berarti tulis dia berbuat baik. Dia tulis apa? Beramal soleh karena bertobat. Tapi kalau setelah 6 jam dia melakukan, baru tulis dia berbuat dosa. Kalau setelah 6 jam kok dia tidak berbuat apa-apa, tidak tobat dan juga tidak berbuat maksiat, ya sudah, kedua-duanya tidak ada yang tulis. Jadi masih dispensasi yang jauh sekali. Nah, kita umat Nabi Muhammad tadi masalah dosa. Pernah Pak? Ada yang tahu? Mungkin di antara kita di sini yang hadir ya, ada yang sholatnya mungkin bolong, ada yang mungkin bukan bolong enggak, sholat tapi digodok ya, telat. Ada, tapi ada yang tahu, ada yang tahu. Ya. Pokoknya sampai berketampilan benar, nganggo klambi, ganteng, nganggo ya wis ora ketok ganteng. Tapi kowe wangi, kowe ganteng, kowe sugih ya wong wedok nempel di situ aja. Tahu ini orang ternyata pencuri? Enggak tahu. Ada tulisannya? Tidak. Nikmat sekali kasih sama Allah Ta'ala dispensasi. Nah, dispensasi inilah yang harus kita sadari, kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus pengertian. Terus dikasih dispensasi, kok kita malah melunjak? Kira-kira diapain? Sudah berapa lama Anda masuk kuliah? 2 bulan. Berturut-turut? Iya. Kenapa? Karena saya liburan ke luar negeri. Kira-kira diapain? Kalau dimaafkan, dimaafkan. Dapat 6 bulan kemudian tidak masuk lagi sebulan. Kira-kira diapakan? Masih dimaafkan. Dan nek sing ditagih. Ditagih ora belum bayar. Nek ora sing duwe anake sapa ya ora bakal ya. Ora kan dibiarkan kasih kena hukuman. Nah itu. Nah, maka karena itulah adanya apa? Allah Ta'ala kasih sama kita dispensasi yang luar biasa, yang banyak sekali. Di antaranya lagi nih, umat-umat terdahulu. Kita kalau ilmu belajar ilmu fikih, Pak, ada namanya ilmu yang sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang terkena najis di pakaian itu tidak ada cara mensucikan. Tapi kalau di badan masih bisa disucikan. Jadi cara mensucikan itu hanya berguna, hanya bermanfaat atau bisa untuk di anggota tubuh, tidak di pakaian atau benda. Jadi nek kena ketokku mau kecipratan nek nyuyu ya ora iso mbok sucike, mbok ketok bolong wis. Nah, mana ya mbok tembel pakai yang lain. Kalau dipotong tembel. Jadi pakaiannya tembel-tembelan. Umat Nabi terdahulu. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, najisnya yang terbagi. Dimanapun cara mensucikannya sama. Kena najis yang sedang, cara mensucikannya seperti ini. Najis yang berat, mensucikan seperti ini. Najis yang ringan, cara mensucikannya seperti ini. Itulah daripada contoh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita melalui umat kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau orang yang berbuat baru niatan, makanya itu pentingnya orang punya niat yang banyak, Pak, niat yang banyak. Niat yang banyak. Contoh saja ya, saya tidak usah jauh-jauh. Saya pribadi, ketika saya dikabari, ya saya Mas Taufik, nanti kajiannya ini. Itu sudah saya niatkan. Ya Allah, saya Jumat sore mau mengajar. Saya mau silaturahim kepada yang pernah saya mengajar. Saya mau mengucapkan mohon maaf. Saya begitu juga akan bertemu dengan Muslim. Saya akan iktikaf di tempat saya mengajar.
Saya akan memberikan ilmu insya Allah yang bermanfaat untuk saya dan keluarga. Niat yang banyak saya itu sudah niat. Ternyata misal saya tidak datang, ya, saya tidak datang yang ternyata itu sudah Allah Taala tulis bahwa saya melakukan amalan-amalan tersebut. Kalau saya datang dan saya lakukan hal-hal tersebut yang saya niatkan tadi, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala tulis pahala secara sempurna. Kalau enggak, dia ditulis pahala, cuma pahalanya tidak tulisan sempurna. Bahasanya, apakah jenengan menggunakan pakaian? Ya. Walaupun tidak pakai ada kancingnya, apakah dikatakan pakaian? Pakaian enggak? Baju enggak? Baju enggak ada kancingnya. Dia hem. Dia apalagi satunya hem? Apa? Yang panjang itu mana? Enggak, baju apa yang kabarnya? Kasual. Hem sama apa? Kasual. Ya, jas. Apalagi contohnya lagi celana. Ya. Ada orang pakai celana, tapi resletingnya rusak, tapi pakai celana. Apakah itu dikatakan pakai celana? Tapi tidak sempurna. Nah, itu maknanya. Artinya engkau mendapat itu pahala orang yang beramal soleh, tapi tidak sempurna. Itulah orang yang niat. Nah, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu baru mau niat ini, ada nak lakoni lain ke pahala. Kita maka karena itu niat. Berarti aku nek kerja ya niatnya akeh. Ada bahkan kitab tentang niat pakai jam ada, niat pakai cincin ada, niat berangkat kerja ada, niat berenang ada, niat olahraga ada, niat mau bertamasya rekreasi ya. Ya sudah lagi kan anak-anak liburan ya, itu ada niatnya, ada. Nah, ini tadi contoh daripada luar biasa niat minum. Oh ada banyak niatnya 20 lebih niat minum. Karena lebih kalau ya sebutin nanti salah ngelak hilang ya. Itu kalimatnya bukan begitu. Nah, setelah kita tahu niat itu semua Pak, lalu kita niatkan saya niat minum dan niat ini ya Allah saya niatkan untuk setiap saya minum. Nah itu tadi. Hanya perlu saja di beberapa waktu pembaharuan. Ya penting pembaharuan itu tadi. Jadi itu caranya. Seperti itu. Makan ada, tidur ada, pakai pakaian ada niat. Ya tidak macam-macam nih. Ya dan lain. Itu tadi. Lalu ya. Itulah diantara daripada yang mendapatkan daripada kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu daripada pembukaan untuk acara pembukaan ini insyaallah. Dan selanjutnya nanti kita bisa baca daripada kitab tentang naratif tersebut. Boleh silakan yang ingin bertanya mungkin masalah tentang apa saja. Insyaallah. Mungkin ada kalau pernah ditanyain orang, setahu saya ujub itu kan kayak apa tahu sebelumnya ya, maksudnya rentetan ujub apa aja kan banyak. Pokoknya ujub itu umpamanya saya mencontohkan walah mudah dari menurut rasa aku ya iso hanya badan itu sudah termasuk ujub ya. Ujub yang kan ada yang menerjemahkan ujub itu juga bisa masuk meremehkan atau bisa masuk dalam apa namanya kesombongan yang tidak terlihat ya. Aslinya ujubnya itu sendiri apa? Kalau ujub itu gini Pak, ujub itu dia merasa memiliki amal soleh. Itu ujub itu namanya. Contoh misal, ya, kamu sudah salat duha, sudah berapa usul? Oh, aku salat duha, apa? Itu ujub itu. Merasa sudah punya amalan yang banyak padahal baru 2 rakaat. Ini apa kalau bahasa gampang itu untuk pendekatan akal adalah wong kiri tapi gembedi. Meremehkan maksudnya? Meremehkan orang lain. Bukan dalam meremehkan itu hal apa penyakit hati yang lain lagi meremehkan. Namanya ihtiza ya, mengejek, meremehkan, merendahkan, itu namanya penyakit lain. Tapi penyakit hati, tapi penyakit lain. Kalau ujub itu ngerasa gede, kurang butuh, kayak gitu. Itu tidak butuh dengan amalan, tidak butuh. Padahal bagi-bagi duit, dia rasa sudah
kere orang butuh ya. Nah pertanyaannya, siapakah di antara kita yang sudah mengatakan bahwa kita ini kaya di sisi Allah? Artinya kita kaya, artinya kaya itu apa? Tidak membutuhkan. Dia memiliki segalanya berarti tidak membutuhkan ya. Siapa yang sudah mengatakan dirinya kaya? Siapa? Tidak ada. Kalau sama Allah, tidak ada yang bisa mengatakan kaya. Terserah lu miskin. Coba kalau kita ngomong, aku rak butuh kalau Gusti Allah, aku iso nafas dhewe. Ayo dindekke nafasmu, tutup oksigen tak pira duit. Itu oksigen masuk, kalau tidak organ tubuh kita itu bergerak, Allah gerakkan, bisa nggak? Bisa. Dia mati tetap. Ya gitulah namanya. Makanya tetap selalu kita harus merasa. Itu penyakit hati namanya. Dosanya berapa tahun? Dosanya itu sama seperti penyakit-penyakit hati yang lain. Karena dulu pernah dengerin kok dosanya ujub batin saja itu 80 tahun gitu. 80 tahun itu dosa itu. Iya. Itu ada riwayat-riwayat macam-macam. Dari ya dulu dengar pengajian gitu. Dan subhanallah penyakit-penyakit itu Pak, ya, tidak akan bisa nempel di hatinya seseorang. Ya. Kalau orang itu hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, nempel itu merasa malah bagus. Malah merasa apa? Bagus biasa. Saya kasih contoh Pak. Dengan pernah ketemu orang naik Vespa gembel-gembel yang royo. Coba motormu ditempel ke mana Pak? Namun lah. Sepeda motornya jadi di model kayak gitu, namun lah. Tidak usah itu. Si ciwe mau tali kayak botol kayak tali ya. Terus, namun lah. Betul nggak kaleng? Mereka kok bisa asyik, kok bisa seneng, kok bisa mereka malah bangga, tambah akeh cancelannya tambah dulu tambah. Ya. Kenapa? Karena sudah memang kotor itu. Paham maksudnya ya? Kotor itu terserah lah mau membahasakan itu memang mereka kotor dan lain sebagainya atau bagaimana terserah. Tapi yang jelas mereka itu melakukan perbuatan tersebut karena itu sudah dibuat apa? Modif, sudah dibuat indah menurut dia. Jadi ketika ada tempelan itu tambah banyak, bukan anyar orang gelem malah. Wis ora sah ngono ora kayak sing anyar. Apa kok resik men dipreteni meneh kok kotor. Ya, itu karena sudah apa? Begitu biasanya. Nah, sama juga orang yang hatinya sudah biasa, ujub biasa, riak biasa, sombong biasa, apalagi pamer-pameran, sok-sokan biasa. Ya sudah, tidak bisa ini orang ditemani, tidak bisa. Nah, kenapa memang dia begitu sebagai motif kok? Sebagai aksi, sebagai sesuatu yang keren kok. Ya sudah, ini penyakit. Kalau kamu penyakit sudah menjadi sesuatu yang motif untuk dirimu ya atau motif dalam tubuhmu ya mau nggak silakan, ya tidak bisa berteman. Tapi coba kalau enggak, pasti setiap hati orang menolak. Umumnya orang sepeda motornya dicat warna putih, warna kuning, mau nggak? Umumnya orang mau nggak? Umumnya orang sepeda motornya dikasih tali terus dikasih atau enggak usah dikasih bendera. Umumnya orang mau nggak? Enggak mau. Motornya jenengan dikasih itu apa namanya iklan Shopee, Tokopedia, apa ikan-ikan itu ya di mau nggak? Mau nggak? Sepeda motor ini, ini ada sepeda motor. Tak kasih itu mau nggak? Nggak mau. Nah siapa mereka yang mau? Mereka aslinya juga tidak mau, tapi karena apa? Butuh uang. Ya kan begitu ceritanya nanti. Bayaran dan lain sebagainya karena itu iklan kan dibayar itu. Nah, sama aslinya tidak ada yang mau. Begitu juga penyakit-penyakit itu. Ibaratnya dia sendiri kan sudah, tapi kalau sudah menjadi keasikan penyakit itu, ya itu yang bahaya. Nah, lalu bagaimana? Ya hati kita harus bersih. Nah, caranya bersih bagaimana? Tadi baca zikir-zikir, Pak, baca roti, baca wirid, baca tahjid, baca yasin dan lain sebagainya. Paham ya? Enggak ada yang tanya lagi. Nah, pasti penyakit hati biar gak nempel. Irit Irit kan kayaknya mudah diucapkan, tapi kok belum nyantol sudah. Biar nyantolnya sekat biasanya ada apa ijazah apa bukan. Sebenarnya bukan ijazah Pak. Pertanyaannya saya cuma satu. Dengan dalam sehari ini aktivitas, walaupun di dalam kantor, ya, walaupun jenengan hanya keluarnya sebentar dan sebagainya, tapi ada tidak yang namanya bola?
dalam tubuh kita ada nggak? Kalau Ada. ada nggak? Oke, berarti butuh apa kalau biar bersih? Butuh apa? Mandi. Mandinya butuh sabun. Sabunnya juga harus dikok. Kan begitu. Nah sama. Berarti kalau hati kita biar selalu bersih bagaimana? Ya wiridnya harus sama. Gitu. Banyak. Nah, artinya harus rotipnya ada. Nanti ada zikir pagi, ada zikir siang, ada zikir subuh. Gitu. Itu biasa kita baca terus. Tujuannya apa sih? Ya biar bersih terus, karena apalagi hati. Kalau tubuh kita ini walaupun itu padahal tempat asal, tempat bersih lah ini. Masa tempat kotor ini ya, tidak mungkin tempat bersih. Tapi tetap ada yang namanya kotor itu ada. Bagaimana caranya itu tadi? Itu juga hati juga sama. Selalu akan ada penyakitnya. Nah kita mau tahu hati kita ini kadar kebersihannya seberapa? Gampang. Sebagaimana kita mengetahui kadar kebersihan tubuh kita ya, seberapa, itu maka sama hati kita. Maksudnya presentasinya itu sama. Contohnya ya, seseorang yang tidak pernah makan di pinggiran, warung-warung pinggiran ya, warung-warung pinggiran nih, pinggir di trotoar, orang tidak pernah makan di situ dia. Jadi lahir kayak bahasanya meski bayi sugih, kalau lahir wis ya. Kalau makan di restoran, kalau makan tempat-tempat itu. Kalaupun pengen makan yang model-model kayak orang-orang kiri-kiri gitu ya, makan apa ya? Tapi model kayak kiri-kiri makanannya. Tapi tetap makannya ya di restoran, di tempat yang apa namanya? Namanya kalau bersih banget itu higienis. Tempat yang higienis. Nah, terus ada orang kayak gitu. Diajak masuk ke sini. Pak, ayo Pak. Yuk kita makan siang dulu. Terus jadi kan ajak ke situ malam. Gimana dia? Paham? Mau nggak kira-kira? Itu Pak dalamnya. Itu yang digula Pak. Oh itu tawon. Itu ada lalatnya. Itu tawon sama lalat. Oh sudah Pak mau Pak. Paham maksudnya saya? Nah kalau kita asik kurang lupa lah. Ini coba kita lihat motor, terus kena gorengan, kena las kita haruslah kurang lebih lah merem ya. Paham maksud saya? Ketika kita tahu diri kita higienisnya seberapa dalam masalah makanan, itu kadarnya ada. Berarti hati kita juga ada kadarnya. Nah kita mau tahu bagaimana ya kita lihat. Ketika ada kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran, entah ngomongi orang, nyuri, bohong, berbohong dan lain sebagainya, seberapa besar kita? Misalnya kok berbohong, besar kok ngomong guys, ini bensinnya mau diisi ke 200.000 jalur utama misal ya, kita mau bohong gitu contoh-contoh. Itu gimana perasaannya? Biasa baik, apa deg-degan? Bingung. Nah kalau bingung berarti hatimu wis resik, gitu loh, paham ya? Tapi nek kowe biasa wae wah khawatir kotor gitu. Ya. Nah, seperti makanan yang kita makan atau bagian tubuh kita ya. Cleaning service yang di sini ya. Sama kita. Kita coba suruh megang pel-pelan kotor ya koyo ngono ya. Dia ya sudah biasa enggak apa-apa, enggak ada. Paham maksudnya ya? Nah itu tadi kadar itu semua sama hati kita tuh punya kadar. Seberapa kita punya keresihan tentang hal-hal kotoran, maka segitulah kadar kebersihan. Wallahu a'lam. Juga ada yang tanyakan lagi. Yang kurang paham. Ini Pak karpet. Menurut jenengan bersih tidak? Bersih. Bersih. Pak? Bersih. Bersih. Lumayan. Lumayan kotor, lumayan bersih. Karena kalau disedot lagi penyedot tetap masih ada debunya kan. Menurut jenengan nih sudah bersih apa? Masih ada kotorannya. Masih. Iya. Kelihatan, kalau kelihatan tapak luar ya bersih, tapi mungkin yang tidak kelihatan tuh. Pokoknya Dia bersih murah loh, kotor. Saya pertanyaannya lagi, kalau diminta untuk tidur di sini mau nggak? Tidur. Terus ini gini ya, tapi ya nggak apa-apa. Mau. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang yang lebih atas dari kita lah, mungkin ya, SDM-nya apa penghasilannya apa duitnya nggak tahu saya apa namanya sebenarnya. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Warnanya udah pudar ya. Hampir
bersih enggak? Cek dulu itu. Ya. Ajudan nih kabeh suruh ngecek itu. Ya. Cuman Bu. Paham ya? Nah, ini kan semua itu tergantung daripada padahal orang yang begitu itu, ya, dia tidak sadar, dia uteknya itu tidak sadar. Kalau bahasa saya punya guru itu, otaknya tidak sadar. Di dalam perutnya bawa kotoran yang paling baru, kok dia mau sok-sokan. Apa yang mau disombongkan? Orang kaya yang nggak mau jangan, itu dah. Penjuru otakmu kan apa? Ada apa dalam perut kita? Berapa kilo kita bawa setiap saat itu? Kemanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita bawa. Kok mau sok-sokan? Kok mau sombong? Ayo coba orang hidungnya ada nggak? Ada kupingnya ada nggak kotoran? Bangun tidur ada nggak orang yang bangun tidur nggak ada rodoknya? Penyakit malah itu kalau ada rodok. Pasti ada. Kok mau? Nggak bisa. Itu harus kita tahu diri. Nah itu ilmu dari sisi lain. Oh Bapak tidak bisa. Ditanya di lanjutin yang tadi ya. Nah, kalau kita bicara penyakit hati itu kan hampir selalu ya tadi kalau introspeksi itu kan ya kadang iya kadang enggak gitu kan. Tapi kalau orang lain yang melakukan itu selalu isi tapi kalau kita sendiri murah gitu. Nah, artinya tadi kalau zikir oke membersihkan segala macam. Tapi bagaimana kita bisa melatih diri biar selalu introspeksi dan enggak. Kan penyakit hati kan variasinya banyak banget dan di sini aja lah kita setiap kali ketemu itu ya ada aja ya kan. Entah kitanya sendiri entah orang lain dan itu mengganggu sih. Tapi gimana biar masing-masing dari kita itu bisa ya saling mensucikan tadi selain tambahan dari zikir tadi tapi introspeksinya pun. Berzikir itu membersihkan kita dengan air sabunnya. Tapi namanya kotor kan datang terus setiap saat. Lalu apa yang bisa menjadikan bersih seketika itu juga? Nah, itu adalah berprasangka baik. Berprasangka baik kepada siapapun dalam keadaan apapun. Bahkan ketokan kita mau dulu sebelum Jumatan yang kono tuh nggak dulu ya kok dulu ya ini kono ya wah diketok ya kita Jumatan dia ini Jumatan terus dia sudah ngantuk pulang lagi nah itu tidak bakal orang punya. Jadi itu pembersih kayak wiper tuh sekali langsung set ya. Jadi kalau mau bersih benar-benar ya tekan cuci mobil ya biar bersih. Tapi ketika di jalan kan ada kotoran. Kita selalu membangun asumsi positif atas orang lain. Ya, positive thinking biasanya. Membangun asumsi positif kepada siapapun, bahkan kepada bukan bahkan yang paling banget diajarkan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu seperti disebutkan ada seseorang ya, dia itu berjalan. Ketika dia berjalan, lalu kakinya itu bersemut. Terus dia pegel sama semut. Semutnya sudah saking pegelnya sama semut sampai dia itu nyari lubang semut. Lubang semut dia ambil air disiram sama air. Siram akhirnya dirusak lubang semut. Ternyata Allah Ta'ala berikan kepada dia pertolongan yang luar biasa. Ketika dia lagi merusak lubang semut, Allah Ta'ala jadikan ada yang dia jalan itu di atasnya jembatan itu, jembatannya roboh. Dia terselamatkan. Jadi kalau tidak dia tidak di jalan di atas jembatan ini, kalau tidak digigit semut sehingga dia minggir, maka dia akan kerobohan daripada jembatan tersebut. Maka dia sekali alhamdulillah. Bahkan saya punya guru, dia paman saya juga, dia mengatakan kalau buat kopi, teh atau apa ya, atau makanan ya, ketika kita memakan kok jatuh, sangka baik. Sampai ketika itu, alhamdulillah ya Allah, mungkin itu ada kotorannya, mungkin ada racunnya, mungkin tidak baik buat perut. Dipaksakan diambil.
dimakan 5 menit. Belum 5 menit. Tapi nggak boleh ya. Kalau begitu tuh bukan Pak. Itu beda hal sama gini, penyesalan. Kalau itu saya tidak apa-apa, tuh jatuh ya, terus kita cuci ya belum 5 menit. Ini apa? Itu untuk menanggulangi mubadir ya. Tapi masalahnya kopi itu kadang sering ya. Bagi buat kesenggol. Aduh, tumpah. Jangan. Alhamdulillah ya Allah, tumpah. Mungkin ini belum saya boleh minum. Mungkin kalau saya lagi ada apa-apanya. Mungkin ini ada racunnya yang tidak baik untuk saya. Ada kan kita sudah buat enak. Kopi, roti, tinggal maku ya, segowo. Mau duduk pinggiran, rokoknya enak kok kesenggol tumpah. Nah itu sangat baik sama Allah. Sangat baik sama yang ini kok. Kadang-kadang dia buru-buru banget, dia cepet-cepet. Kadang-kadang dia ini tidak pernah bercanda, terus dia mau bercanda sama saya. Ya mungkin kelebihan. Sayanya yang kaget, dianya mungkin nyenggolnya sedikit. Ketika itu coba, siapa yang kira-kira marah? Seperti itu dipraktekkan nggak? Ada di kota, di Hadramut, di negeri Yaman, provinsi Hadramut, di kota Karim. Orang di sana itu kalau ketabrak, ya, orang berhenti ya. Berhenti, tidak ada salahnya. Mobil berhenti, benar di pinggir jalan, boleh parkir begitu. Ditabrak dari belakang, jeder. Itu yang minta maaf yang ditabrak. Dan itu sering terjadi dan kita nyata lihat, kita sendiri yang lihat. Turun langsung yang ditabrak itu tadi, langsung. Padahal kan salah nggak secara. Mungkin ini kurang minggir ke kiri ya, padahal sudah mepet di trotoar. Masya Allah. Mungkin kalau Dunia indah kalau semua ya. iya memang. Kan jadi kan nanya ini saya. Pasti maju. Jadi kan saya ke saya pertanyaan adalah bagaimana cara membersihkan seketika. Maka saya kata, saya yang salah gitu. Ya ini, masya Allah. Ini mungkin buru-buru ya, jadi ini tidak mudah ya tadi. Apa mungkin ngantuk semalam tidak tidur? Pokoknya tidak ada sanggamu. Bahkan disuruh kita bersangka baik sama seseorang itu sampai tingkatan seperti ini Pak. Ini pohon. Kita lihat orang ini berbuat maksiat di sini. Kita ada di sini. Lihat orang ini berbuat maksiat. Terus orang itu lewat. Kalian pohon saknya boleh. Kita harus bersangka baik bahwa ini orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dicabut. Nah, memang kan kerja harus juga begitu sebenarnya. Rasa bawahan sesama kita. Kalau kita pokoknya aku ya Gus. Aku ya urusanmu ya. Wah tidak bisa. Mungkin dia lagi tidak bisa. Saya bantuin gitu. Nah kan harus semuanya begitu. Kalau yang satu tak begitu ya saya gini kesel kalau Ada satu buku terus-terusan. Allah paling kok dijibur. Kalau saya lebih ke ini hukum dari mengajar, bukan mengajar, memberitahukan gitu. Tidak mengajar itu melakukan, cuman memberitahukan sesuatu yang barangkali jelek dengan ya nanti istilahnya begini. Saya hanya memberitahu, tapi kalau hanya untuk agar orang itu tidak ngerti bahwa ini baik ini buruk. Ambil contoh lah. Saya ngajar mata kuliah yang barangkali itu di dalamnya ada balas segala macamnya. Ngajari ini mahasiswa pasar modal yang dalamnya barangkali penuh dengan apa ya? Kalau orang bilang ini kan kayak ada yang bilang bahwa ini meramal lah, judi lah segala macam. Artinya batas-batas itu terkadang kan masih ini ya, masih kadang-kadang kita antara dua salah. Jadi ini nyatanya kadang-kadang begini. Wes Mas Pur, saya ngajarkan sesuatu yang barangkali itu jelek gitu ya. Tapi yang penting ngerti bahwa ini ada ilmu yang karena jangan sampai nanti kemudian kita mungkin tertipu lah atau apa karena kita tahu ilmunya. Walaupun mungkin anggaplah itu ilmu hitam, anggapnya gitu aja lah. Di apa namanya kadang-kadang di ekonomi kan masih banyak masalah riba segala macam yang kita mau merubah semuanya kan juga kayaknya karena sistem ya tidak semudah itu loh. Jadi kadang-kadang ada mata kuliah tertentu yang menurut saya itu kadang-kadang juga nggak pas. Tapi mau gimana lagi karena kita bicara kurikulum segala macam. Nah yang seperti itu gimana? Apa menyikapinya gitu kan?
Ya makanya kadang-kadang makanya itu. Dosen enggak Bib? Jadi elek Sebenarnya kalau kita mengajarkan ilmu seperti itu, Pak, dengan kita bertujuan adalah untuk orang itu tahu, biar tidak tertipu nantinya apabila engkau di dalam suatu keadaan yang seperti itu, maka itu dibenarkan sebenarnya. Tapi kalau dia menjadi dipraktekkan itu tadi, itu yang menjadi fakta. Kalau pesan sih Sekalian virtual account. Akun demo. Seperti contohnya Bitcoin. Ya misalkan gini, Pak. Misalkan gini. Akan misalkan di ekonomi ada konsep misalkan nilai waktu uang, bahwa nanti kalau ada nabung sekian dapat sekian misalkan. Itu kan menurut saya bahwa orang juga harus tahu itu kan. Bahwa kemudian perkara dia melakukan atau tidak kan kita mungkin bisa ngomong ini sekedar pengetahuan. ya, Bahwa nanti untuk ininya monggo gitu kan ibaratnya kan gitu ya. Tapi untuk bahwa ini kan memang ada konsep seperti itu ya. Ya kita mungkin harus tahu ketika nanti misalkan si mahasiswa akan yang menghibah apa kemudian dia menjadi tahu bahwa oh ternyata cara menghibahnya begini segala macam itu mungkin ya kan masih itu bisa. ilmunya kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau untuk prakteknya kan kembali kepada individu. Sedangkan kita juga tetap sebagai orang yang mengajar harus menyampaikan istilahnya bahwasanya nek iso jono gitu, maksudnya ada sisi nasihat gitu. Karena itu hal yang tidak baik sebenarnya misal. Tapi ya tetap kita mau nggak mau tuntutan tadi Withdraw ya kadang-kadang kan seperti ya kita ngajar sini kadang-kadang suka betulnya kurang pas gitu ya. Nah, ngajar Pak. ngajar ya Nah, itu menandakan tanda bersih. ada faktor bersih. Faktor masih faktor loh. Tanda-tanda. Masalahnya gini ya Bib ya, kadang-kadang ya. Wes rasa berprasangka baik. Saya tahu tempatnya kotor, ya kan? Saya merasa bahwa nggak nyaman. Artinya sebenarnya saya relatif bersih, tapi sekali-kali keceher apa gitu. Kadang-kadang muncul juga seperti itu. Sekali-kali berkotor-kotor juga nggak apa-apa, atau 2 kali atau 3 kali kan akhirnya jeleknya manusia kan kadang-kadang gitu. Nah, harap itu kan biasa kok. Biasa lah pernah jepitan ada sudah jepit terus biasa lah ya. Karena biasa dia mencoba sudah jepit sih. Kayak itu yang akhirnya jadi tadi kotor nempel, ya, jadi sudah kebiasaan. Biasa Pak ya. Nah, mumpung masih ada di ranah itu ya kita. Nah, itu tadi kembali lagi kita beritahu aja. Misal dikasih tahu, oh, tidak boleh itu kalau di peraturan di tempat sini kau dosen yang memberikan, tidak boleh ngomong itu tidak boleh ya, jangan lebih baik jangan dilakukan. Tidak boleh mengatakan itu. Misal peraturan dari atasnya begitu. Makanya setelah selesai pengajaran, tidak sanggup lakon ini. Yang penting ilmu gue ngerti. Nah, ada itu boleh gitu. Malah kalau ada gini Mbak, kaidah begini. Araf tu syarran la syarri. Bal istinabi. Aku tahu akan sesuatu yang buruk, tujuannya bukan untuk aku lakukan, tapi untuk aku menghindari. Nah itu harus kita terapkan. Contoh, ada lubang di jalan. Lubang itu apa? Tidak baik. Apakah aku tahu ada lubang untuk aku lewati? Tidak. Aku tahu ada lubang untuk aku hindari. Jadi itu tadi intinya jenengan tetap wajib mengajarkan, tapi jenengan harus punya gambaran. Withdraw. Ya. Masih ada tapi tetap ada ya.